Dan juga PPh ini tuh bersifat final, Zar. Tahu kan pasal 17? Bisa dijelasin? Tahu tiba-tiba diserang. Improvisasi. Diserang. Jar. Hai, Ayo Jar. ya. Boleh? Boleh, grup nih. Kalian lagi pada ngapain sih? Biasa lagi belajar Quote. Maklon, apaan tuh? Hari gini nggak tahu maklon. Yang bener aja sih. Lu nggak tahu maklon, Zar? Jadi, maklon itu suatu jasa manufaktur di mana biasanya suatu perusahaan pemilik merek memakai jasa dari perusahaan lain untuk memproduksi barang produk mereka. Tuh. Terus? Nah, terus di sini tuh kita lagi belajar terkait pemungutan PPh 15 bagi wajib pajak yang melakukan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Oh gitu. Tapi kalau aku lihat-lihat dari tadi kalian kayaknya serius banget deh. Emang seru ya belajar kayak gini? Seru banget tau, Zar, karena PPh 15 atas jasa maklon ini memiliki karakteristik yang unik-unik. Unik-unik. Apa tuh keunikannya? Nih, uniknya PPh 15 atas jasa maklon ini tuh dia punya norma penghitungan khusus. Dimana buat nyari penghasilan netonya itu kamu tuh ngaliin tarif 7% dulu nih ke jumlah seluruh biaya buat ngerakit mainannya, tapi nggak termasuk biaya direct materials. Oh kayak gitu. Itu cara ngitung PPh-nya kayak gimana? Jelasin, Jar. Jadi, cara ngitung PPh-nya itu dari penghasilan neto tadi dikali sama tarif tertinggi yang ada di pasal 17 huruf B Undang-Undang PPh. Terus PPh ini juga bersifat final, Jar. Tahu kan kalau pasal 17? Tahu itu mah. Terus kalau kayak gitu berarti harus ada dasar hukumnya dong? Ada dong. Nih, pemungutan ini tuh diatur dalam KMK nomor 543 tahun 2002 sama Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor 2 tahun 2003. Nah, ini juga disesuai, Zar, sama teori yang ada. Teori. So teoritis banget sih. Teori apa tuh, Jar? Nih, yang pertama, PPh ini tuh berlaku self-assessment system, artinya yang hitung dan setor pajak ya perusahaannya sendiri, bukan dipotong sama pihak lain. Terus yang kedua, pajak ini kan juga bersifat final. Final tuh kayak gimana ya? Jadi final itu cuma dibayar satu kali aja tanpa perlu pelaporan SPT di akhir tahun. Oh gitu. Nah, sistem ini tuh jadi bikin administrasinya lebih simpel, nggak makan waktu, dan pastinya ngurangin potensi ribut-ribut soal hitungan pajak sama DJP. Hal ini tuh mencerminkan bahwa PPh 15 ini berhasil membawa asas ease of administration. Terus, Jar, yang terakhir dan yang gak kalah penting, PPh ini juga menerapkan teori dari lex specialis derogat legi generalis, Jar. Karena aturan pada pasal ini tuh ngegeser aturan yang bersifat umum yang ada dalam pasal 23 Undang-Undang PPh. Oh gitu. Tuh, coba lo baca deh. Nah, teman-teman, pasal 15 untuk jasa maklon mainan ini bukan hanya merupakan aturan pajak, tetapi juga merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada pelaku industri kreatif agar dapat berkembang dengan kepastian dan juga kemudahan administrasi. Dengan kita memahami dan juga mematuhi ketentuan ini, maka kita tidak hanya membantu negara, tetapi kita juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pelaku utama dalam industri pembuatan mainan. Nah, maka dari itu, mari kita semua membangun ekonomi yang sehat dan juga berintegritas melalui kepatuhan pajak.